Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Al-Maidah ayat 3. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasar Pusat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Arafah. Hari di mana umat Islam disunnahkan untuk berpuasa di hari ini. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang pahalanya mengampuni semua dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita 1 tahun yang akan datang. Dan bagi jemaah haji, hari ini pagi ini tepatnya, paling lambat sebelum zuhur mereka harus sampai di padang Arafah. Mereka harus sampai di padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Dan ibadah wukuf di Arafah adalah puncaknya haji. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi menyebutkan Al-Hajju Arafah. Yang namanya haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia dianggap tidak melaksanakan ibadah haji. Maka ketika wukuf di Arafah ini, hari ini semua orang berkumpul di satu padang yang namanya padang Arafah bagi yang akan melaksanakan ibadah haji. Yang di rumah sakit, yang masih pakai selang infus, yang masih pakai kateter, yang masih menggunakan oksigen, maka mobil ambulan yang akan membawanya ke padang Arafah. Dalam keadaan apapun, selagi masih ada nyawa di badannya yang melaksanakan ibadah haji, semuanya akan dibawa ke padang Arafah. Walaupun nanti meninggal di padang Arafah, insya Allah dia sudah menunaikan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sungguh luar biasa tentang pembahasan kita hari ini tentang Arafah, hari Arafah. Ketika kita bercerita tentang hari Arafah ini, maka kita mengutip satu ayat yang Allah turunkan khusus di hari Arafah, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3 ini diturunkan di hari Arafah 9 Zulhijjah di tahun terakhir kenabian, yaitu ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, yaitu haji wada. Dalam riwayat disebutkan Rasul ini berhaji setelah dia hijrah ke Madinah itu hanya sekali, yaitu haji wada, haji pertama dan haji terakhir Rasulullah SAW. Ketika datang perintah haji ini, haji pertama dan haji terakhir yang dilakukan Rasulullah adalah haji wada. Dan dalam peristiwa haji wada inilah turun ayat surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, hari Arafah ini, hari pengetahuan ini, Arafah maknanya adalah pengenalan. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal diri kita sendiri, apa hakikat kita. Karena prinsipnya dalam hidup ini adalah pengenalan.
Semakin kita mengenal Allah, maka semakin dekat kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Rasulullah, semakin dekat kita dengan Rasulullah SAW. Semakin kita mengenal diri kita, maka semakin dekatlah kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal diri kita, bagaimana Allah ciptakan kita dengan kesempurnaan, dengan kebaikan, maka kita mengagungkan Allah dengan segala kesempurnaan yang Dia ciptakan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Arafah maknanya adalah pengenalan. Dari kalimat arafa ya'rifu arafatan, yang berarti mengenal siapa kita, siapa Allah, siapa Rasulullah. Kita mengenal Allah dengan senantiasa kita memahami wahyunya, Al-Quran dan Sunnah. Mengenal Rasulullah, memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah, sirah nabawiyah. Dan mengenal diri kita, kita memahami tentang kemana kita mau pergi. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma, pada hari ini kata Allah, pada hari Arafah ini, pada hari Arafah, hari wada ini, Hajjul Wada ini, Allah mengatakan, ini telah aku sempurnakan. Al-Yawma secara bahasa maknanya adalah hari yang spesial. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Al-Yawma itu bukan hanya sekedar penunjuk waktu, tapi dalam Al-Quran Al-Yawma itu maknanya adalah sebuah momentum yang sangat penting, perubahan sejarah, puncak daripada kesempurnaan. Al-Yawma. Jadi Allah menyebutkan Al-Yawma, pada hari ini, pada hari Arafah ini adalah puncak daripada hari di mana kesempurnaan itu Allah telah berikan. Maka dalam banyak riwayat disebutkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hari Arafah itu adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia daripada azab api neraka. Karena di hari itu manusia betul-betul memahami tentang dirinya. Allah memberikan kepadanya pemahaman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Al-Yawma ini maknanya bahwa pada hari ini telah sempurnalah semua risalah yang telah Allah berikan kepada manusia. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ada 3 perkara. Ketika Rasulullah berwasiat ketika di khutbatul Arafah itu, ketika hari Arafah, ketika haji wada itu, Rasulullah berwasiat ada 3 perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Akmal itu maknanya adalah kesempurnaan. Kamal maknanya adalah sempurna, tanpa ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Kalau ada nama orang kamal, itu berarti orangnya sangat sempurna. Maknanya prinsip agama ini telah lengkap, fondasi syariat ini telah utuh, jalan menuju Allah telah jelas. Maka tidak ada lagi penambahan wahyu, nabi baru, sistem ibadah baru, karena agama ini adalah agama yang sudah sempurna. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kesempurnaan agama ini kita bisa lihat dari 3 perkara. Yang pertama, secara akidah, agama ini telah sempurna. Kita sudah tahu kemana tujuan kita, siapa Allah. Maka disebut dengan ma'rifatullah. Kita mengetahui siapa Allah, adalah zat yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita tidak akan pernah menyekutukannya dengan yang lain. Dia adalah zat yang senantiasa kita dambakan. Kemudian apa tujuan hidup kita? Mencari kesempurnaan di dalam ibadah. Kita ingin menjadi ibadah kita ibadah yang khusyuk. Kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah kita.
hakikat manusia, bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah, yang senantiasa memiliki kekurangan, maka hanya kepada Allah lah kita meminta. Inilah yang disebut dengan akidah, kesempurnaan akidah. Akidah kita telah sempurna. Maka dalam suatu kisah disebutkan ketika Umar bin Khattab membawa satu lembar Taurat dan datang kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan Taurat tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umar, buanglah Taurat tersebut, karena sesungguhnya dia tidak perlu lagi. Apa yang kamu dapat daripada Al-Quran dan Sunnahku, itu adalah kesempurnaan. Tidak perlu lagi kita menambah-nambahkan dengan yang lain, karena sesungguhnya yang lain itu tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Maka agama ini sudah menjadi agama yang sempurna secara akidah, secara ibadah juga sudah sempurna. Salat, zakat, puasa, haji, tidak perlu kita tambah-tambahkan lagi. Allah sudah mengajarkan kepada kita tata cara salat, salat wajib, salat sunnah. Tidak perlu kita tambah-tambahkan, apalagi dikurangi. Tidak perlu, itu sudah ada ketentuannya. Zakat begitu juga. Kita sudah diwajibkan untuk berzakat 2,5% daripada harta kita. Gak usah kita tambah lebih daripada itu. Kalaupun kita menambah, namanya bukan zakat, namanya sedekah. Kalau ingin lebih banyak lagi, maka keluarkanlah wakaf dari harta kita. Tetapi syariat Islam sudah sempurna. Puasa, Allah sudah ketentukan, ada puasa-puasa yang wajib, puasa Ramadan, ada juga yang sunnah. Puasa Arafah ini puasa sunnah yang pahalanya sungguh luar biasa. Maka bagi kita yang berpuasa pada hari ini pahalanya sungguh besar kepada kita. Ini adalah Islam yang mengatur ini semua. Akhlak, bagaimana hubungan kita, Allah telah ajarkan hubungan muamalah, perdagangan, bagaimana hubungan ekonomi yang bebas riba, bebas penipuan, bebas gharar, ya. Kita senantiasa memiliki hubungan ekonomi yang hebat antara sesama kita, kemudian hubungan dengan keluarga, bagaimana kita mendidik anak, ini sudah diajarkan semua, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamaku, tata cara ibadah, akidah yang benar, Islam yang betul, akhlak yang sempurna, semuanya telah Allah ajarkan dalam sistem kehidupan kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan, telah aku cukupkan bagiku nikmatku, ni'mati, dan aku cukupkan bagimu nikmatku, kata Allah. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah harta, kekuasaan, kesehatan, popularitas? Mungkin ini nikmat. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini adalah nikmat hidayah. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Fatihah yang menjadi kunci surah Al-Fatihah itu hanya satu. Ihdinas siratal mustaqim. Kunci daripada Al-Fatihah itu hanya satu. Tunjukilah aku ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah, jalan yang lurus. Dan inilah Bapak Ibu dirahmati Allah, nikmat yang paling besar. Nikmat yang mulia adalah nikmat hidayah. Ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, ini sungguh luar biasa. Ketika Allah mudahkan langkah kaki kita ke masjid, ini sungguh luar biasa. Ketika kita mudah untuk berpuasa hari Arafah ini adalah hidayah luar biasa. Ketika kita bisa bersedekah, itu adalah hidayah luar biasa. Ketika kita bisa melakukan perbuatan baik, itu adalah hidayah yang luar biasa. Maka hidayah-hidayah ini senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sering lupa, sering lalai, sering stres, frustasi dengan segala macam ujian. Tentunya ujian itu akan senantiasa datang silih berganti. Cobaan akan senantiasa ada. Dan kalau kita baca dalam kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail,
Sungguh berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibrahim berat ujiannya. Apa sebab? Dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih yang paling dia cintai, untuk berkorban yang paling dicintai. Kalau kita hanya berkorban sapi, berkorban kambing, mudah bagi kita. Hanya sebahagian kecil daripada harta kita. Kalau kita anggaplah berkorban perasaan juga, atau berkorban apa sajalah kita ini, itu mungkin masih mudah. Karena apa? Kita mengorbankan sebahagian saja daripada hidup kita. Tetapi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan yang paling dia cintai, ini sungguh berat. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pengorbanan yang paling berat adalah pengorbanan yang paling kita cintai. Tetapi orang yang beriman, tingkat keimanannya akan diukur daripada ujian yang dihadapi. Semakin berat ujian, maka semakin berat pula lah cobaan hasil yang dia dapat, dan dia akan menjadi makhluk yang sempurna. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, wa raditu lakumul Islam madinah. Ini yang bahagian paling penting secara spiritual, dan aku ridho, kata Allah, wa raditu lakum, dan aku ridho kepadamu dengan Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Allah tidak hanya sekedar memberikan agama Islam, tetapi Allah meridhoi agama ini adalah agama yang paling sempurna. Karena Islam mengajarkan kepada manusia fitrah yang sesungguhnya, paling benar, paling seimbang, dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap Islam ini sebagai agama yang Allah berikan kepada manusia, dan Allah juga menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu, kata Allah, adalah manusia terbaik yang Allah turunkan kepada manusia, kepada semua umat manusia ini. Islam ini adalah agama terbaik. Kenapa? Begitu agama Islam ini diturunkan, maka manusia ini menjadi benar. Tetapi ketika yang lainnya berkuasa, manusia ini menjadi hancur. Contohnya saat ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita lihat dunia ini kacau balau, perang di mana-mana. Amerika menyerang Iran, Israel berperang, dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Islam tidak ada dalam hati mereka. Yang dalam hati mereka adalah kekuasaan, ketamakan, ingin menguasai, ingin menjajah, ingin merusak. Ini adalah prinsip-prinsip iblis yang senantiasa mereka akan berada di dalamnya. Maka Israel, mereka adalah para penolong iblis, penolong Dajjal. Mereka lah yang akan mempersiapkan tempat singgasana Dajjal. Maka jangan harap kita akan mendapatkan kedamaian di dunia saat ini, karena dunia saat ini dipimpin oleh orang-orang yang bukan beragama Islam, dan mereka memimpin dengan kerusakan di muka bumi ini. Maka kita lihat kerusakan ini adalah karena perbuatan ulah manusia sendiri. Selagi tidak Islam yang mewarnai dunia ini, maka akan rusaklah. Maka wajar kata Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul Islam madinah. Aku ridho Islam ini sebagai agamamu. Karena kalau sudah orang memeluk semuanya agama Islam, semua yakin kepada kebaikan, tidak ada penjajahan di muka bumi, tidak ada perampasan hak orang lain, semua diyakini haknya, maka tidak ada lagi kesusahan di hidup di dunia ini. Semua akan Allah pastikan hak dan kewajibannya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap di hari Arafah ini, hari kita berpuasa pada hari ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dan Allah berikan kemudahan kita untuk mendapatkan hidayah darinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.